Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah siap untuk memasuki materi pada hari ini? Baiklah. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak pernah melihat ikon atau lambang seperti ini di laptop maupun komputer? Ya, jika pernah, ikon apakah tersebut? Ya, betul sekali. Ikon tersebut melambangkan Microsoft Word. Dan sekarang kita akan belajar mengenai Microsoft Word. Sebelumnya, apa sih Microsoft Word itu? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, yang mana berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara penggunaannya, manfaatnya, kemudian tools-tools yang ada di dalamnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu cara membuka Microsoft Word dari Start menu Windows. Langkah yang pertama, klik tombol Start yang ada pada pojok kiri bawah tampilan desktop, atau kita cari icon Windows seperti pada gambar di samping. Langkah kedua, scroll ke bawah dan cari aplikasi Word atau Microsoft Office bagi pengguna lama. Langkah yang ketiga, klik aplikasi Word menyesuaikan dengan nama versi aplikasinya. Apakah versi Word tersebut versi 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 maupun 2019. Langkah yang keempat, tunggu hingga program aplikasi Microsoft Word tersebut muncul. Langkah yang kelima, setelah program aplikasi Word tersebut muncul, maka klik 2 kali dan tampilannya akan seperti ini. Jika tampilan tersebut sudah seperti ini, maka Microsoft Word sudah dapat digunakan untuk menulis. Materi yang selanjutnya yaitu mengenal fungsi icon pada Microsoft Word. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Microsoft Word terdapat beberapa icon yang perlu kita ketahui. Di sini kami akan membahas yang pertama. Yang pertama yaitu font. Pada bagian font ini, font sendiri berfungsi untuk mengubah jenis dan bentuk huruf. Dan yang selanjutnya ada font size. Font size ini berfungsi untuk mengubah ukuran huruf. Kemudian bold. Bold itu biasanya berlambangkan dengan huruf B atau simbol dengan huruf B tebal dan kapital. Itu fungsinya sebagai mengubah huruf menjadi tebal. Yang selanjutnya yaitu italic. Itu biasanya bersimbolkan dengan huruf I miring. Nah, itu berfungsi sebagai mengubah huruf menjadi miring. Dan yang selanjutnya yaitu underline. Underline itu biasa disimbolkan dengan huruf U bergaris. Huruf U bergaris itu berfungsi sebagai mengubah huruf menjadi bergaris bawah. Nah, setelah underline ini ada juga yang namanya highlight. Highlight ini berfungsi untuk memberikan warna pada latar huruf. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir pada font ini terdapat font color. Font color ini berfungsi untuk memberi atau mengganti warna pada huruf itu sendiri. Pada paragraf terdapat beberapa simbol, yang mana simbol-simbol tersebut memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu menjadikan paragraf atau tulisan kata kanan, tulisan kata kiri, tulisan kata tengah, dan tulisan kata kanan kiri, dan juga bisa membuat poin-poin. Nah, di sini yang pertama, simbol pertama yaitu ada simbol yang garis-garis dia rata kiri. Nah, itu biasanya disebut dengan line left, yang mana line left tersebut berfungsi menjadikan paragraf menjadi rata kiri. Yang selanjutnya yaitu center.
center ini dia disimbolkan dengan garis-garis rata tengah. Ini berfungsi untuk menjadikan paragraf menjadi rata tengah. Dan di sampingnya center ada yang namanya align right. Dia disimbolkan dengan garis-garis yang rata kanan. Ini berfungsi sebagai menjadikan paragraf rata kanan. Dan yang terakhir, garis-garis rata kanan dan kiri ini namanya justify. Justify ini berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata kiri dan rata kanan. Nah, di sampingnya justify terdapat dua panah yang naik ke atas dan turun ke bawah, ada bergaris-garis, itu namanya line. Selanjutnya yaitu mengetahui fungsi tombol keyboard di Microsoft Word. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Tombol di keyboard dapat dibagi menjadi beberapa grup berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu tombol pengetikan atau alfanumerik. Tombol ini menyertakan huruf, angka, tanda baca, dan tombol simbol yang sama yang ditemukan pada typewriter tradisional. Yang kedua yaitu tombol kontrol. Tombol ini digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan tombol lain untuk melakukan tindakan tertentu. Tombol kontrol yang paling sering digunakan adalah Ctrl, Alt, dan tombol logo Windows. Yang ketiga yaitu tombol fungsi. Tombol fungsi digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Label tersebut diberi label sebagai F1, F2, F3, dan lain-lain, hingga F12. Fungsionalitas tombol ini berbeda dari program ke program. Yang keempat yaitu tombol navigasi. Tombol ini digunakan untuk berpindah di sekitar dokumen atau halaman web dan teks pengeditan. Tombol tersebut mencakup tombol panah, beranda, akhir, backup, backdown, delete, dan insert. Yang kelima yaitu keypad numerik. Keypad numerik sangat praktis untuk memasukkan angka dengan cepat. Tombol dikelompokkan bersama di dalam blok seperti kalkulator konvensional atau menambahkan mesin. Berikut beberapa tombol keyboard dan fungsinya. Yang pertama yaitu up untuk memindahkan kursor ke atas, down untuk memindahkan kursor ke bawah, left untuk memindahkan kursor ke kiri, dan right untuk memindahkan kursor ke kanan. Kemudian backspace untuk menghapus pengetikan di sebelah kiri kursor, delete untuk menghapus pengetikan di sebelah kanan kursor, tab untuk memindahkan kursor ke posisi tabulator berikutnya, enter untuk memindahkan suatu baris ke baris berikutnya, dan caps lock untuk membuat huruf menjadi besar atau kapital. Presentasikan cara menyimpan hasil kerja di Microsoft Word. Yang pertama, buka dokumen yang diinginkan. Kamu bisa membuka Microsoft Word dengan mengklik ganda ikon Microsoft Word atau mengklik ganda dokumen Word. Yang kedua, cari dan klik tab file. File berada di sudut kiri atas antarmuka Microsoft Word. Yang ketiga, klik save atau save as. Apabila kamu mengklik save di dokumen yang belum tersimpan, menu save as akan ditampilkan. Yang keempat, tentukan lokasi penyimpanan berkas di dalam menu save as. Lokasi yang bisa digunakan adalah di PC dan OneDrive. Tetapi kamu juga dapat mengklik browser untuk menentukan lokasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu klik ganda lokasi penyimpanan berkas. Kamu akan diarahkan untuk mengisi nama berkas. Yang keenam, masukkan nama berkas yang diinginkan di dalam kolom file name. Yang ketujuh, simpan berkas tersebut dengan mengklik save. Yang terakhir yaitu pastikan kamu telah menyimpan berkas sebelum menutupnya. Apabila berkas tersebut telah berada di tempat penyimpanan yang ditentukan, berarti kamu telah berhasil menyimpannya. Sekian dari saya.